Pace bene, masih di mea culpa. Satu video singkat. Mengapa orang masa sekarang ingin kembali melihat gereja Katolik pra Konsili Vatikan Kedua? Ingin yang berbau-bau pra Konsili Vatikan Kedua. Ada yang mengatakan kepada saya, oh kamu kan karena dibesarkan, digembleng di pendidikan pasca Konsili Vatikan Kedua, makanya mendukung itu. Oke, begini. Dokumen-dokumen Konsili Vatikan Kedua disusun oleh orang-orang yang hidup sebelum konsili itu. Jelas. Mereka sudah melihat gereja pada masa itu. Mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Mereka ingin memperbaiki apa yang tidak kita lihat. Dan mereka membuat itu supaya gereja lebih baik. Kan begitu. Nah, kita yang bahkan lahir jauh setelah Konsili Vatikan Kedua ingin kembali ke masa yang tidak kita kenal. Bayangkan. Lalu para penyusun dokumen-dokumen itu, 16 dokumen dari dokumen Konsili Vatikan Kedua adalah mereka yang mengalami langsung, melihat langsung keadaan gereja pada masa itu. Mungkin kita bisa berkata, oh gereja yang sekarang ini mengecewakan. Terlalu humanis, terlalu sekular dan yang lain. Tidak ada gereja yang benar-benar sempurna sejauh masih ada campur tangan manusia di dalamnya. Oke, mungkin bagi beberapa orang gereja yang sekarang mengecewakan, tetapi yang mengecewakan ini saya yakin masih lebih baik daripada gereja yang kemarin. Dan apa saja yang mengecewakan yang kemarin kita tidak tahu. Mengapa? Karena gereja prakonsili tidak seterbuka sekarang. Kita tidak tahu jeroan gereja prakonsili secara detail. Karena ada banyak hal yang tertutup oleh waktu, sudah terlalu jauh kita tinggalkan. Tertutup oleh ruang, kita tidak bisa menjangkau Vatikan, kecuali karena internet sekarang. Dan tertutup oleh dokumen-dokumen, tidak semua dengan gampang diekspos seperti sekarang ini. Maka kalau ternyata kamu dengan gampang bisa mengkritik gereja sekarang, bersyukurlah karena konsili ini membangun kedewasaan gereja juga. Nah, itu contoh lain. Tapi saya pikir yang terutama adalah gereja yang buruk ini masih jauh lebih baik daripada gereja yang kemarin. Semper reformanda, selalu diperbaharui supaya lebih baik lagi. Saya pikir ini salah satu pertimbangan bagi kita untuk tidak dengan gampang mengatakan, oh menolak Konsili Vatikan Kedua. Memangnya gereja yang bagaimana yang kamu pernah lihat sempurna ketika sebelum Konsili Vatikan Kedua? Apa pengalamanmu sebelum Konsili Vatikan Kedua sehingga kamu berkata, oh gereja sekarang lebih buruk? Atau dengan membaca dokumen-dokumen, catatan-catatan sejarah, itu tidak cukup banyak membungkus apa yang terjadi di dalam gereja pada masa itu. Nah, kita yang muda ini, yang baru lahir kemarin sore, jangan-jangan bahkan lebih muda dari saya, ingin kembali ke gereja sebelum Konsili Vatikan Kedua. Ingin kembali ke zaman yang tidak kita tahu. Apa yang kita tahu? Sangat superficial. Berbahasa Latin, bisa menghadap ke salib, pakaian-pakaian liturgi, semua itu superficial, di permukaan saja. Hal-hal yang sangat dangkal. Apa yang ada dalam jeroan gereja pada pra-Konsili Vatikan Kedua, sampai-sampai dokumen yang menggemparkan ini harus dimunculkan. Ini yang tidak kita lihat, tetapi dilihat langsung para penyusun dokumen. Maka, apa yang dipandang baik berdasarkan pengalaman mereka dan visi mereka, itu yang kita terima. Bahwa kita masih menyukai pernak-pernik dari gereja prakonsili dengan bahasa Latinnya, dengan pakaiannya, itu semua wajar. Saya juga suka itu. Dengan lagu Kyrie Sanctus Pater Noster qui es in celis, semua itu saya suka. Agnus Dei, semua kita suka itu. Saya suka. Tetapi saya mengikuti gereja yang sekarang. Saya pikir ini satu pertimbangan menarik juga. Mereka saja yang melihat masa itu ingin memperbaiki gereja. Masa kita yang tidak mengenalnya ingin kembali ke sana? Video singkat. Pace bene.